Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Indri Samara Putri. Di sini aku mau menjelaskan kepada kalian tentang apa sih surat lamaran pekerjaan itu, termasuk ke dalam jenis surat. Apakah surat lamaran pekerjaan itu termasuk ke dalam jenis surat pribadi ataupun surat dinas? Yang di sini kalian harus mengerti dulu apa itu surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang atau pribadi kalian sendiri yang ditunjukkan kepada seseorang lagi, seperti contohnya keluarga, kerabat, atau teman kalian dengan menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku atau lebih santai. Lalu surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis oleh seseorang atas nama dinas atau instansi-instansi yang ditujukan kepada instansi-instansi lain dan dinas-dinas lainnya menggunakan bahasa yang lebih baku, jelas, dan tepat sasaran. Lalu surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang ditulis oleh seseorang atau pribadi yang diajukan atau ditujukan kepada instansi atau kedinasan lainnya menggunakan bahasa yang jelas, baku, berisikan informatika data diri kalian sendiri, dan tepat sasaran. Jadi, surat lamaran pekerjaan adalah termasuk surat pribadi resmi. Lalu di sini aku mau memberitahu atau menjelaskan cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Yang pertama atau yang paling umum adalah satu hal atau lampiran surat. Untuk hal ialah singkatan dari perihal atau permasalahan atau tujuan kenapa surat itu dikirim. Penempatannya selalu di pojok kiri atas. Untuk penulisan hal, kalian tulis saja melamar pekerjaan. Hal biasanya diikuti dengan lampiran di bawahnya atau bisa ditulis contohnya sesuai dengan standar PUEBI atau EYD yang baik dan benar. Hal dan lampiran menggunakan huruf awal kapital, begitupun dengan isinya. Berikutnya yaitu tempat dan tanggal surat. Penempatan tempat dan tanggal surat di pojok kanan atas. Usahakan untuk menulis nama tempat harus sesuai dengan kaidah EYD yang baik dan benar. Berikut contohnya yaitu selalu menggunakan koma setelah tempat dan bulan menggunakan huruf kapital, begitupun dengan tempat. Yang ketiga yaitu alamat tujuan surat. Untuk alamat tujuan surat, letakkan tepat di bawah hal. Kalian bisa melihat contohnya seperti di gambar. Untuk penulisan alamat surat, sesuai standar pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau PUEBI. Contohnya, untuk beberapa orang mungkin akan menggunakan kata kepada sebelum kata YTH. Tetapi menurut saya, penghamburan kata jadi YTH saja sudah cukup. Terus menulis bapak atau ibu menggunakan kapital, menulis kata PT tanpa menggunakan titik, nama perusahaan sesuai tulisan dengan awal kapital, tulis di tempat apabila kalian memang tidak mengetahui alamat perusahaan tersebut, tetapi akan lebih bagus kalau kalian menulis lengkap dengan alamat perusahaannya. Selanjutnya yaitu salam pembuka dan kalimat pembuka surat, isi surat dan biodata. Menulis salam pembuka dan kalimat pembuka surat yang baik dan benar sesuai standar PUEBI. Isi surat dan biodata atau informasi biodata kalian harap diisi dengan sebenar-benarnya. Format penulisan biodata di dalam surat lamaran kerja yang baik dan benar contohnya, dahulukan informasi data diri di list yang paling atas seperti nama, usia, agama, dan pendidikan. Baru kelompokkan informasi data yang dapat dihubungi di list paling bawah. Kebanyakan orang-orang menggunakan huruf kapital di kata nama, tempat, tanggal lahir, agama karena di alinea kalimat pembuka sebelumnya menggunakan tanda koma. Jadi kita menggunakan huruf kapital di awal paragraf. Untuk list lampiran surat, kalian menulis sesuai dengan apa yang diminta dari instansi atau dinas yang kalian tuju. Selanjutnya yaitu kalimat penutup surat. Penulisan sesuai standar PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Contohnya, karena alinea baru, maka kata pertama menggunakan huruf kapital. Kalian bisa merombak lagi kata-kata di atas menjadi lebih kreatif, atau kalian juga bisa menyisipkan sebuah kalimat yang menceritakan tentang diri dan motivasi kalian sebelum alinea terakhir ini. Dan jangan pernah menggunakan katanya, contohnya perhatiannya, karena menggunakan katanya atau perhatiannya itu kurang sopan. Lebih baik kalian menulis dengan kata perhatian. Salam penutup surat. Salam penutup diletakkan setelah kata akhiran atau kalimat penutup surat. Berikut contohnya penulisan salam penutup surat sesuai EYD yang baik dan benar. Karena tadi kita menggunakan kalimat pembuka dengan hormat, maka akhiri jadi hormat saya. Tapi apabila tadi kalian menggunakan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka akhirnya juga dapat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu gunakan tanda koma di akhir.
Jika kalian membuat surat lamaran pekerjaan, disarankan kalian membuatnya menggunakan tulisan tangan yang rapi, bersih, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau sesuai dengan EYD bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan bahasa yang formal karena surat lamaran pekerjaan bersifat formal dan resmi, menggunakan kalimat yang singkat, padat, jelas, dan berisikan informasi atau data diri kalian yang jelas. Jangan lupa untuk melampirkan dokumen-dokumen yang dapat mendukung surat lamaran pekerjaan kalian, yaitu contohnya daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, dan dokumen-dokumen lainnya yang dijadikan sebagai syarat. Jika kalian memiliki sertifikat yang bisa dijadikan pendukung, kalian juga dapat memfotokopinya atau membawanya. Baik, itu pengertian dari surat lamaran pekerjaan dan bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Dan ada beberapa tips yang ingin saya berikan kepada kalian jika kalian melakukan interview, yaitu yang pertama, kalian harus percaya diri, kalian harus percaya pada diri kalian sendiri, lalu kalian harus selalu tersenyum. Semoga itu membantu. Bye-bye.